Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Saya Hakim Muhammad Subhan ingin berbagi cerita untuk dijadikan entah itu pencerahan atau sekedar sharing lah ya. Sebab biar bagaimanapun kita ini kan perlu saling menasehati ya, perlu saling mengingatkan. Sama saya juga begitu ya. Tapi sebelum berlanjut saya bikin dulu namanya wadah ya. Wadah, apa sih wadah itu? Ya wadah itu tempat maksudnya ya. Nah, bisa diartikan wadah itu seperti gelas, kan itu wadah namanya, tempat air maksudnya gitu ya. Atau kantong kresek lah ya, itu kan tempat. Atau tas, wadah, tempat maksud saya. Nah, wadah yang saya maksud di sini adalah ke dalam ya, ke diri kita maksudnya. Diri kita semua, wadah, tempat. Tiap-tiap isi itu perlu wadah. Tiap-tiap isi perlu wadah. Setiap wadah untuk diisi. Maka ketika ya si wadah tadi mulai rusak, otomatis tidak terpakai maksud saya, dan si isi otomatis akan pergi, meninggalkan wadah itu. Saya ulangin ya, tiap-tiap isi itu perlu wadah, dan wadah itu otomatis akan diisi. Maka ketika wadah itu rusak, isi akan meninggalkan, atau bahkan mungkin cari wadah yang lain. Kira-kira gitu. Nah, ya kita sama-sama kita hayati aja, kita kaji dan kita berbagi. Sekarang kembali ke masalah kita maju ke, saya ilustrasikan ya. Saya ilustrasikan. Kalau diilustrasikan ke badan diri, katakanlah itu isi ya. Isi bisa diartikan itu ruh gitu. Isi wadahnya ruh. Wadahnya ya badan diri. Maka ketika badan diri ini rusak secara fisik, ya otomatis dong rohnya akan pergi, meninggalkan wadah itu. Itu ilustrasi. Ilustrasi kedua, isi kembali ke masalah wadah. Maksudnya gini, isi itu adalah pikiran gitu. Isi itu adalah pikiran. Wadah itu hasil dari sebuah pemikiran. Contohnya gini, ya. Umpamanya kita semua, saya lah ya. Saya ingin memperbaiki ya kendaraan, ya, katakanlah itu mobil ya, kebetulan rusak ya, ingin memperbaiki, kebetulan itu mobil sudah berulang-ulang diperbaiki ya, gak pernah sesuai dengan keinginan saya. Sekarang saya bawa lagi, katakanlah itu ke bengkel, diperbaiki lagi, gak juga sesuai dengan keinginan saya. Tentu otomatis akhir pemikiran itu ya sudah, kalau memang seperti itu ya sudah, buang aja lah, kalau jual aja lah, udah nggak bisa kayaknya, nggak bisa dipertahankan. Itu kata isi. Melihat wadah seperti ini sudahlah, mendingan itu jual aja, atau ya udah apa ini. Akibatnya apa? Isi tadi akan meninggalkan wadah itu, atau wadah itu juga sudah tidak diperdulikan lagi oleh isi. Itu ilustrasi kedua.
Ilustrasi ketiga, kalau saya umpamakan ya, isi itu ya pasangan suami istri, maksud saya ada sepasang suami istri. Saya ilustrasikan ini pasangan suami istri. Isi itu adalah cinta kasih. Isi dari pasangan suami istri itu adalah cinta kasih. Itu maksud saya. Ya. Terus wadahnya siapa? Wadahnya itu suami istri. Gitu. Isinya adalah cinta kasih. Ya. Wadahnya pasangan suami istri. Makanya saya bilang tadi, tiap isi perlu wadah. Ya. Isinya cinta kasih, wadahnya adalah pasangan suami istri. Namun demikian, atau gini, ketika pasangan suami istri itu ya sering terjadi perselisihan, cekcok, ribut, gak pernah berhenti, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang besar. Entah itu soal makan, entah itu soal telat pulang, selalu jadi masalah. Baik itu suaminya maupun istrinya. Mungkin suaminya gara-gara makanannya nggak enak ribut. Ya. Mungkin suaminya itu gara-gara telat ngasih air ribut. Begitu sebaliknya. Si istri gara-gara kurang belanja dapur ribut. Jadi tidak pernah ada kecocokan. Perlahan-lahan tentu si isi ini atau cinta kasih itu mulai memudar. Pelan tapi pasti. Bahkan lama-kelamaan jadi hilang. Nah kalau sudah seperti itu, ya kan muncul pertanyaan dong dalam diri kita. Jangan biarkan isi tadi atau cinta kasih itu menjadi pudar bahkan hilang. Bagaimana caranya? Jaga oleh kita wadahnya. Gitu maksud saya. Dijaga wadah itu. Dijaga badan diri. Supaya apa? Supaya si isi itu nyaman. Itu bisa bertahan lah ya. Kalau diilustrasikan pasangan suami istri bisa bertahan. Dan ingat, kita harus ingat, Tuhan itu selalu menyaksi loh. Setiap kejadian selalu kita selalu menyaksi. Maka sering disebut slogan-slogan, ingatlah kepada saksi dirimu yang tidak bisa bohong. Itu sering sekali, berulang-ulang. Mungkin sudah jadi hafalan kali ya. Ya, hafal sih hafal ya. Begitu memperagakannya kadang-kadang tepatnya lupa. Tapi ini saya masukin lagi. Supaya wadah itu tetap tertata dengan rapi, karena si isi akan betah. Maka jaga dong hatimu, jaga hati kita ini, ya, jaga pikiran kita ini. Ketika kita berucap, jaga perkataan kita ini. Jangan suka seenaknya walaupun itu sama suami istri, sama anak, sama tetangga. Karena itu bagian cara mempertahankan isi tadi. Jaga perkataan-perkataan yang tidak pantas itu. Begitupun sebaliknya. Orang bilang akhlak ya. Kalau saya bilang itu perilaku lah ya. Jaga itu. Supaya masalah tadi judulnya wadah itu, karena ada isi, tiap-tiap isi perlu wadah, dan wadah itu untuk diisi. Itu berarti ada kesinambungan, ada kerjasama gitu. Nah itu tolong diperhatikan. Ya, dan saya sekali lagi ini hanya berbagi aja, sharing saja ya. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya ini. Karena saya bilang, dan saya ini bukan juga menggurui kan, saya bilang, saya berbagi saja. Itu aja barangkali ya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Amin. Terima kasih.